Pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir saat ini masih tetap unggul di Pilgub Nusa Tenggara Barat 2024. Ini yang bisa terjadi nantinya. Bila tidak ada keadaan politik yang bergejolak, sampai selesainya pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat di KPU, maka sudah 3 pasangan bakal calon yang sudah aman dan bisa berlayar pada konstasi politik Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 ini. Pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrat dengan akumulasi kursi dari keempat parpol tersebut sebanyak 19 kursi atau sebanyak 29,23%. Selanjutnya pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Perindo dengan akumulasi kursi dari keempat parpol tersebut sebanyak 15 kursi atau sebanyak 23,08%. Dan pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan dengan akumulasi kursi dari keempat parpol tersebut sebanyak 31 kursi atau sebanyak 47,69%. Sedangkan pasangan lalu Gita Aryadi dan Sukiman Asmi yang sebelumnya ramai menghiasi bursa pencalonan Pilgub di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimungkinkan tidak bisa melanjutkan proses politik berikutnya menuju pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei Polmark Research Center Indonesia yang dirilis 5 Agustus 2024, yang memotret elektabilitas pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasangan lalu Gita Aryadi dan Sukiman Asmi masih bertengger sebagai pasangan bakal calon yang diharapkan oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Polmark Research Center Indonesia menunjukkan bahwa pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir masih teratas. Posisi pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir memiliki elektabilitas tertinggi di antara pasangan bakal calon yang lain, baik pada model simulasi 4 pasangan calon, maupun ketika disimulasikan head-to-head dengan 2 pasangan calon. Hasil survei dengan simulasi 4 pasangan calon sebagai berikut, yang memilih pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir sebanyak 32,3%. Yang memilih pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin sebanyak 26,6%. Yang memilih pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri sebanyak 20,6%. Yang memilih pasangan lalu Gita Aryadi dan Sukiman Asmi sebanyak 4,5%. Yang merahasiakan pilihan sebanyak 6,5%. Dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9,1%. Untuk hasil survei dengan simulasi head-to-head, 2 pasangan calon, versi pertama yaitu head-to-head antara pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir, pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, sebagai berikut. Yang memilih pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir sebanyak 45,5%. Yang memilih pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri sebanyak 31,8%. Yang merahasiakan pilihan sebanyak 7,6%. Dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 13,5%. Sedangkan hasil survei dengan simulasi head-to-head 2 pasangan calon, versi 2 yaitu head-to-head antara pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir dengan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin sebagai berikut. Yang memilih pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir sebanyak 49,6%. Yang memilih pasangan Siti Rohmi Jalilah
dan musyafirin sebanyak 25%, yang merahasiakan pilihan sebanyak 8,8%, dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,9%. Direktur Riset Polmark, Eko Bambang Subiantoro, mengungkapkan belum ada tokoh atau pasangan bakal calon yang memiliki angka elektabilitas cukup kokoh di 3 bulan menjelang Pilgub Nusa Tenggara Barat 2024 ini. Ia memperkirakan perubahan angka elektabilitas maupun migrasi pemilih dari satu paslon ke paslon yang lain masih sangat mungkin terjadi. Survei Polmark ini dilaksanakan pada periode 14 hingga 27 Juli 2024. Sampel berasal dari seluruh kabupaten kota di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang terdistribusi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih. Jumlah sampel 1.200 orang. Dengan metode penentuan sampel multistage random sampling, margin of error survei, plus minus 2,9%, dengan derajat kepercayaan 95%. Setiap responden terpilih diwawancarai dengan metode tatap muka. Demikianlah ulasan dinamika Pilgub Nusa Tenggara Barat Pilkada 2024 kali ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Bila berkenan, mohon masukannya dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.